Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Mandian, jika kita lihat dan juga mendengarkan pernyataan dari keluarga yang masih menunggu ini anaknya terjebak di bawah reruntuhan. Sesungguhnya Anda melihat bagaimana bangunan ini, mulai dari strukturnya seperti apa dan juga bagaimana jangkar istilahnya seperti itu. Ya, jadi Windy dan pemirsa sekalian, saya menyampaikan duka juga yang mendalam atas nama pribadi dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU Republik Indonesia. Jadi pertama, saya menyoroti seperti ini dulu. Dalam rangka keruntuhan atau kegagalan bangunan ini ada dua hal penting. Proyek konstruksi kita harus melihat aspek administrasi dan teknis. Dari data yang sempat saya kumpulkan belum banyak, kita jangan lari ke teknis dulu, tapi administrasi. Pertama, bahwa karya konstruksi ini harus direncanakan, dirancang dengan baik. Sehingga perizinannya oke. Undang-undang kita sudah ada, nomor 28 tahun 2002. Ya, jadi bagaimana bangunan gedung itu harus memiliki PBG. Pertanyaan saya, siapa pemilik bangunan gedung ini? Siapa perancangnya? Arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain. Siapa pelaksana pembangunannya? Jadi secara administratif kami menghimbau ini harus lengkap. Sehingga ketika terjadi kegagalan bangunan seperti ini, kita bisa telusur kegagalannya ada di mana. Nah, kedua setelah itu teknis. Nah, berikutnya adalah kita lihat bahwa proses kegagalan ini terjadi ternyata di ruang bawah juga digunakan. Berarti saya menduga bahwa menganalisis perencanaan, perancangan, dan pelaksanaannya gagal dalam proses itu. Nah, ini perlu kita cermati bersama gitu. Seharusnya pada waktu pembangunan di daerah bawah belum boleh dulu digunakan. Nah, berikutnya Windy, bangunan gedung ini bangunan gedung baru atau bangunan gedung yang memang kemudian bersambung bertumbuh. Ini juga harus diperhatikan. Bagaimana bangunan gedung lama kemudian menjadi bangunan gedung baru. Seperti apa? Disambung, menempel, menumpu. Nah, ini juga penting. Nah, seringkali kegagalan bangunan terjadi karena kondisi yang tidak terperkirakan bangunan gedung bagaimana bertumbuh. Karena kalau kita bicara struktur beton lama sama beton baru juga nyambungnya juga nggak bisa langsung gitu. Mungkin dari situ, Win. Nah, proseduralnya untuk mendapatkan izin itu seperti apa? Ditahan dulu. Mungkin kita langsung tanya bagaimana kondisinya di Basarnas. Sudah ada Laksma Yudi. Oh, mohon maaf, ada Pak Emi yang merupakan perwakilan dari Basarnas. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Emi, kami ingin mengetahui perkembangan terbaru saat ini dalam proses pencarian ataupun evakuasi para korban seperti apa? Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa untuk hari kelima ini kami melaksanakan upaya evakuasi dengan menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama, kami menggunakan pendekatan dengan removing rubble atau memindahkan puing-puing secara hati-hati untuk bisa mendapatkan akses menuju ke ruangan yang tidak dapat diakses secara manual. Lalu kemudian dengan sesi yang bersamaan, tapi pada sesi yang paling aman, maka kami juga menggerakkan tim pencari di sektor 2 dan sektor 3. Alhamdulillah, selama proses pencarian dari pagi sampai petang tadi, kami sudah berhasil mendapatkan 8 target dalam pencarian. Dan semuanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi. Dengan pengertian bahwa ke-8 korban yang kami temukan pada hari kelima ini semuanya dalam kondisi Mike Delta. Demikian, Mbak. Kami juga mengetahui bahwa alat berat sudah diturunkan. Lantas metode evakuasi yang saat ini akan dilakukan oleh tim SAR gabungan ini seperti apa, Pak Emi? Baik, yang kami laksanakan adalah tetap mengupayakan pengambilan dari bagian atas terlebih dahulu, di mana bagian atas ini merupakan bagian yang menjadi titik tumpu pembebanan. Kita kurangi dulu beban satu persatu dari layer paling atas, kemudian layer kedua dan layer ketiga, dengan pertimbangan bahwa evakuasi dengan menggunakan crane, kita mengangkat beban yang
tidak terkoneksi langsung dengan struktur utama pada bangunan. Dan ini tentu akan mengurangi bobot bangunan yang ditopang oleh pada bagian dasar lantai. Mengingat kebanyakan korban itu berada di lantai dasar ketika sedang melaksanakan sholat asar. Dan ini yang yang sedikit membuat celah sempit di ruangan bagian bawah menjadi sangat minim dikarenakan lantai dasar digunakan sebagai tempat sholat atau musola. Dan di tempat musola umumnya di kami di Muslim itu adalah tidak ada perabotan, tidak ada kursi dan tidak ada yang dapat membentuk tahanan pada saat terjadi runtuhan atau yang disebut dengan istilahnya void space atau celah akibat tertahan oleh benda objek atau benda lain. Dan mengingat ini maka kerusakan yang terjadi pada bangunan ini dalam memberikan dampak terhadap orang yang beraktivitas di dalam ruangan. Demikian, Pak. Pak Emi, sesungguhnya kontur bangunan ini seperti apa dan mungkin bisa diceritakan mengapa begitu sulitnya bagi tim SAR gabungan ini melakukan proses evakuasi, Pak Emi? Baik, secara umum yang dapat kami sampaikan, kami tidak ingin berspekulasi di dalam memberikan penilaian terhadap gedung karena memang ada lembaga yang lebih berwenang untuk memberikan analisa terkait dengan bagaimana quality dari bangunan tersebut. Namun pada prinsipnya di lapangan kami melihat bahwa stabilitas bangunan ini sangat tidak stabil, lalu kemudian perbandingan antar kolom dengan beban tidak sesuai. Dan yang lebih banyak mengalami kerusakan berat adalah pada bagian struktur penyangga. Maka kami mendapatkan referensi dari rekan engineer bahwa menyatakan bangunan ini mengalami kegagalan konstruksi khusus pada bagian support atau penyangga. Dan bisa lihat kegagalan model pancake itu adalah karena mengalami kegagalan pada sisi penunjang bangunan. Kalau dia patah pada bagian pelapis itu tentu pancake tidak menjadi model yang lebih banyak tercipta bukan karena akibat kegagalan pada sisi penunjang. Demikian, Mbak. Ya, Pak Emi, kita ketahui bersama pula bahwa keluarga pun menunggu bagaimana kabar dari korban yang terjebak. Apakah dari tim SAR gabungan juga sudah berkomunikasi kepada keluarga ataupun wali santri yang berada di sana? Baik, terima kasih. Untuk posko kami berada persis dekat dengan tempat shelter para wali santri. Dan untuk membuat transparansi dengan apa yang kami laksanakan selama operasi, kami menempatkan beberapa titik CCTV yang langsung diakses di layar besar yang kami letakkan di posko sehingga masyarakat dan warga bisa melihat langsung bagaimana aktivitas upaya kita pencarian dan juga upaya kita memindahkan puing-puing. Namun memang kalau kita melihat dari sisi keluarga korban, rasa ingin segera cepat itu memang dapat kami maklumi. Namun kami juga berusaha memberikan pengertian bahwa yang namanya keselamatan itu adalah logika berpikir yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah yang utama. Kita tidak ingin melakukan pekerjaan secara serampangan yang justru akhirnya dapat menambah jumlah korban. Bagi kami, keselamatan itu merupakan fundamental dalam melakukan aksi. Karena kami juga ingin setelah saya melaksanakan tugas, kami pun kembali dengan kondisi yang baik. Karena keluarga juga menunggu di rumah. Nah, dengan pengertian bahwa memang semua kita merasa kehilangan. Kita semua juga merasa kesedihan. Namun untuk critical thinking kita juga tetap harus dijalankan. Logic thinking kita harus juga tetap dijadikan sebagai parameter untuk mengukur bahwa unsafe condition itu juga tetap harus dilakukan dengan safe action, bukan dengan unsafe action. Demikian, Mbak. Baik, Pak Emi. Kami juga ingin mengkonfirmasi kepada wali santri, Pak Syafrin. Tadi sudah kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari tim Basarnas. Pak Syafrin sendiri bersama wali santri yang lainnya, apakah juga ikut memantau bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian dari para korban, Pak Syafrin? Ya, alhamdulillah bagus dalam pekerjaan ini. Cuman uang namanya
beton itu bukan 1-2, agak sulit. Yang ya gara-gara agak pelan itu karena takut masih ada kehidupan di situ, kena gimana itu, kena cipratan batu apa itu, takutnya di situ. Akhirnya agak pelan itu, ndak sembrono langsung digarot apa seperti kita nganu pasir yang enggak. Ini soalnya kan di dalam itu kan manusia, takut ada kehidupan di situ. Ya alhamdulillah udah bagus sih, penanganannya udah bagus. Ya, Prof, kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa ini memang merupakan sebuah kegagalan dari konstruksi. Mungkin nanti bisa bahas lebih lanjut. Sesungguhnya apa yang menjadi permasalahan sehingga bisa terjadinya musibah ini ya, Prof, ditahan dulu. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.